Firman Tuhan terambil di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi, menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mempelajarinya lebih jauh, mari bersatu kita menyatukan hati dan pikiran kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru, setiap pagi, setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun seringkali kami merasa lemah dan tidak berdaya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan buat kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kekuatan yang Tuhan beri buat setiap kami umat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong siap kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah mata kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar dan memandang keajaiban firman-Mu, yang kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hidup setiap kami. Tuhan, tolonglah hamba-Mu juga yang akan menyampaikannya, biarlah Roh Kudus yang boleh memampukannya, memakainya di dalam kasih karunia-Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu pembelajaran firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini izinkan saya juga mewakili keluarga ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap doa, perhatian dan juga dukungan yang diberikan dari
keluarga besar Gereja BCS Serpong untuk saya dan juga keluarga di tengah kedukaan kami pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kepergian Papa memang bisa dikatakan cukup cepat buat kami. Baru sekitar 3-4 minggu yang lalu, rasanya Papa didiagnosis kanker stadium 4. Sebelumnya betul-betul tidak ada gejala sama sekali. Bahkan 4-3 minggu yang lalu kami membawa Papa berobat hanya karena satu keluhan buang-buang air besar. Kita nggak pernah nyangka sama sekali kalau keluar dari dokter saat itu Papa didiagnosis kena kanker stadium 4. Kami sebagai keluarga jujur sangat kaget sekali. Papa cukup mengalami penurunan yang cukup naik turun dan sempat beberapa kali dibawa keluar masuk rumah sakit Medistra, dirawat di sana, sempat membaik. Lalu kami keluarga sempat membawanya pulang untuk dirawat di rumah. Dan bahkan pada hari Rabu pagi minggu yang lalu, saya dan juga Mama, kami masih sempat untuk nyuapin sarapan pagi Papa. Dan Papa dengan lahapnya menghabiskan sarapan pagi itu. Bapak Ibu sekalian, tapi siapa yang tahu, siapa yang menunggak bahwa pada hari Rabu yang lalu, siang menjelang sore, Papa mulai kehilangan kesadaran lagi dan ya semakin drop. Sampai pada akhirnya hari Kamis pagi, Tuhan Yesus menjemputnya untuk pulang dan berjumpa dengan Dia. Bapak-Ibu sekalian, itulah kehidupan manusia. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan menjemput kita kembali pulang ke surga. Hari ini kita sehat, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Tapi satu hal yang pasti, Bapak-Ibu sekalian, setiap kita akan pulang dan berjumpa dengan Yesus, entah kapan waktunya. Dan ketika kita berpulang dan berjumpa dengan Yesus kelak, Ia akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap apabila Yesus datang kembali dan Ia menjemput kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perikop yang sudah dibacakan pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ke-30. Bagian perikop ini berisi mengenai satu perumpamaan tentang talenta. Jika kita memperhatikan Injil Matius pasalnya yang ke-24 sampai ke-25, kita bisa melihat bahwa kedua pasal ini merupakan satu serangkaian pengajaran Yesus yang terakhir yang diajarkannya 2 hari menjelang Paskah, di mana Yesus akan diserahkan pada waktu itu. Pengajaran Yesus ini berisi tentang pengajaran akhir zaman dan beberapa perumpamaan tentang kedatangan yang kedua kalinya. Minggu lalu, jemaat sekalian sudah belajar tentang perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, di mana kita belajar agar setiap orang percaya senantiasa sadar dan berjaga-jaga menantikan kedatangan yang kedua kali. Dan selanjutnya dari perumpamaan talenta ini, Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan kepada setiap kita tidak hanya berjaga-jaga menantikan kedatangannya, tetapi lebih daripada itu. Sebagai orang percaya yang adalah hamba-hamba Tuhan, seharusnya kita setia melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan melalui perumpamaan talenta ini? Bapak Ibu sekalian, perikop ini dimulai dengan satu frasa, hal kerajaan sorga seumpama seperti. Yesus pun mengumpamakan hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan kaya yang berencana untuk bepergian ke luar negeri dalam tempo yang cukup lama. Sang tuan kemudian memanggil ketiga orang hambanya dan mempercayakan hartanya untuk dikelola oleh mereka. Yesus di sini sesungguhnya sedang memberikan satu penggambaran yang sangat menarik. Mungkin ada di antara kita yang mungkin mulai berpikir, bukankah hamba itu rendah posisinya? Bagaimana mungkin mereka yang adalah hamba tetapi dipercayakan harta oleh tuannya? Betul sekali Bapak sekalian, apalagi zaman dulu. Mempercayakan harta kepada hamba itu rasanya adalah suatu hal yang mungkin gak akan pernah didengar pada waktu itu. Karena kedudukan hamba pada waktu itu betul-betul dianggap sangat rendah.
boro-boro dipercayakan soal harta sama tuannya. Bahkan hak atas hidup mereka sendiri pun mereka tidak punya hak untuk itu. Karena seorang hamba betul-betul dimiliki sepenuhnya oleh sang tuannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kesempatan untuk para hamba ini boleh mengelola harta milik sang tuan sesungguhnya adalah satu anugerah, satu kepercayaan yang luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Ini betul-betul satu kepercayaan yang besar, yang tidak main-main. Bapak Ibu sekalian, hamba yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Bapak sekalian, perbedaan jumlah talenta ini bukan karena sang tuan ini tidak adil ataupun mungkin dia bersikap pilih kasih, tapi sebaliknya dikatakan karena tuan ini tahu kemampuan masing-masing para hambanya dan ia memberikan sejumlah talenta kepada setiap hambanya itu sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengelolanya. Sang tuan tidak mau menuntut sesuatu yang melebihi daripada kapasitas para hamba itu. Apa yang para hamba ini bisa kerjakan, itulah yang dipercayakan oleh sang tuan. Bapak sekalian, talenta ini pada waktu itu merupakan satuan mata uang yang terbesar. Bukan di dalam pengertian talenta seperti saat ini ya, bukan dalam pengertian talenta sebagai bakat atau kemampuan tertentu. Tapi pada waktu itu talenta merupakan satuan mata uang. Dan saat itu 1 talenta itu sangat besar sekali jumlahnya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Dan kita tahu 1 dinar adalah upah kerja seorang buruh dalam 1 hari. Jadi kalau dalam seminggu seorang buruh itu kerja 6 hari saja, setidaknya seorang buruh itu, seorang hamba itu perlu bekerja kurang lebih 19 tahun lebih untuk bisa memperoleh 1 talenta. Betul-betul ini adalah suatu jumlah yang besar sekali bagi seorang hamba, Bapak sekalian. Tetapi sang tuan ini begitu mempercayakannya kepada para hamba ini. Tidak heran Bapak sekalian sehingga reaksi hamba pertama dan yang kedua ini dicatat dalam Alkitab adalah mereka segera pergi. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-16. Mereka langsung pergi dan menjalankan uang tersebut. Ketika ada frasa segera pergi di sini menunjukkan satu bukti bahwa hamba yang pertama dan hamba yang kedua ini mereka tahu dengan jelas bahwa ini adalah satu tanggung jawab yang besar yang telah dipercayakan tuannya kepada mereka. Dan mereka pun mau berusaha dengan cepat-cepat mengerjakannya tanpa menunda lagi. Kedua hamba ini tidak mau nunda-nunda, tunggu besok. Toh sekarang bos sudah pergi, duduk dulu lah, santai dulu ya. Gak ada yang lihat bos sudah pergi, udah capek. Dan kita nunda dulu, santai dulu. Tapi bukan itu yang dilakukan Bapak sekalian. Tapi hamba yang pertama dan hamba yang kedua ini mereka dengan sungguh-sungguh memperhatikan betul pesan sang tuan itu. Dan mereka segera bergegas mengelola talenta yang dipercayakannya itu sehingga berlipat ganda. Namun ironisnya, apa yang dilakukan oleh hamba ketiga ini sungguh kontras sekali Bapak Ibu sekalian. Hamba yang ketiga ini bukannya segera pergi dan mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya, tapi ia malah pergi untuk menyimpan talenta itu di dalam tanah. Dan ia sendiri pergi hidup sesuka hatinya, seenaknya, tanpa mau memikir tanggung jawab yang telah dipercayakannya tersebut. Bapak Ibu sekalian, memang sebetulnya pada zaman itu tindakan menyimpan talenta di dalam tanah atau mengubur satu harta itu merupakan tindakan yang cukup biasa sebetulnya. Dan hal itu dilakukan untuk mengamankan harta. Sehingga sebetulnya kalau kita pikir-pikir apa yang dilakukan sama hamba ketiga ini sepertinya justru baik ya. Justru yang dilakukan sama hamba ini adalah suatu hal yang menghindari kerugian. Dan harta talenta yang sudah dipercayakan oleh sang tuan tentu tidak akan berkurang karena diamankan. Toh lagi pula hamba ketiga ini tidak melarikan diri dan mencuri uangnya itu. Tapi ketika tuan itu pulang, ia tetap datang dan mengembalikan utuh 1 talenta sebagaimana yang dipercayakan oleh tuannya. Bapak sekalian, lalu apa yang jadi masalah di sini? Kelihatannya kalau kita lihat sampai sini tampaknya
hamba ketiga ini tidak mempunyai kesalahan, bukan? Tapi Bapak Ibu sekalian, permasalahannya adalah apakah hal itu yang dikehendaki oleh tuannya? Bapak Ibu sekalian, sang tuan mengharapkan para hamba-hambanya ini bekerja untuk mengusahakan harta miliknya selama ia pergi. Bukan untuk dikubur, bukan untuk diamankan. Tetapi ia berpesan agar para hamba-hambanya ini mengelola sedemikian rupa talenta itu agar bisa berlipat ganda. Dan disinilah letak kesalahan hamba yang ketiga ini, bahwa ia tidak betul-betul memperhatikan apa yang menjadi pesan penting dari tuannya. Ia tidak menghormati kepercayaan besar yang tuannya ini berikan. Ia menyia-nyiakan apa yang tuannya ini telah berikan, dan dia tidak melihat betapa besarnya anugerah kepercayaan yang sebetulnya telah ia terima. Sebaiknya ia menganggap tuannya ini jahat karena ia hanya memberinya 1 talenta. Sekalipun sebetulnya seperti kita sudah bahas tadi, 1 talenta pun adalah 1 nilai kepercayaan yang sangat besar. Bapak sekalian, hamba yang ketiga ini bersalah karena ia meremehkan kepercayaan besar yang sudah diberikan oleh sang tuan. Ia menyia-nyiakan kepercayaan sang tuannya dan memilih untuk tenggelam di dalam perasaan irinya, dengkinya, dan menganggap tuannya itu jahat dan tidak adil. Bapak sekalian, saya ingat ketika saya masih remaja dulu, saya kenal ada 1 orang AI di gereja saya yang bagi saya punya pelayanan yang paling spesial dan berkesan sekali buat saya. AI ini bukan seorang yang memiliki suara yang bagus sehingga ia sering tampil di mimbar untuk menjadi worship leader ataupun jadi singer. AI bukan seorang yang pandai berorganisasi sehingga ia bisa membantu pelayanan kepengurusan atau majelis. AI bukan seorang yang gampang bersosialisasi sehingga dia bisa menjadi seorang penyambut tamu. Tetapi Bapak sekalian, AI ini mempunyai tempat pelayanan yang spesial sekali, di satu tempat yang betul-betul di balik layar. Bapak sekalian, setiap kali gereja mengadakan persekutuan, tanpa banyak bersuara, tanpa banyak mengatur, AI dengan perlahan dia mengumpulkan piring-piring bekas pakai jemaat untuk makan, dan dengan perlahan dia membawanya ke dapur. Ia mencucinya 1 demi 1. Tidak ada yang melihat pelayanannya di dapur pada waktu itu. Di tengah segala keterbatasannya, AI tetap dengan sukacita mengerjakan tanggung jawabnya 1 talenta yang Tuhan percayakan kepadanya dengan setia, dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, bukankah kalau kita bisa mengenal dan melayani Tuhan, itu adalah sebuah anugerah untuk kita? Sama seperti ketiga hamba yang dikisahkan dalam perumpamaan ini, siapakah kita sebetulnya? Kita adalah hamba yang tidak layak untuk menerima kepercayaan dari Tuhan. Tapi Tuhan selamatkan kita, dan Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Tuhan lebih daripada itu yang mempercayakan kita sebuah tanggung jawab yang begitu besar menjadi rekan sekerjanya untuk ambil bagian di dalam melayaninya. Bapak sekalian, bagaimana kita memandang segala kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Tidak terbatas hanya kepada kemampuan tertentu atau talenta tertentu saja, tapi terhadap segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang kita miliki, tenaga, kesehatan yang Tuhan berikan, harta, materi, keluarga, dan talenta yang Tuhan berikan untuk kita bisa melayani Tuhan. Sudahkah kita melihat semua pemberian Tuhan, semua kasih karunia Tuhan itu sebagai 1 kepercayaan yang begitu besar, yang di dalamnya Tuhan mau kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Mungkin di antara kita ada yang berpikir bahwa saya nggak bisa, banyak hal, talenta yang saya miliki tidak ada apa-apanya. Mungkin tanpa saya melayani,
gereja sudah berjalan dengan baik, banyak orang lain yang lebih baik dari saya. Mungkin kita merasa kita tidak bisa bernyanyi dengan luar biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa, siapa tahu kita punya pengalaman rohani yang melalui sharing pengalaman rohani itu kita dapat membuat jemaat yang lain lebih menikmati Tuhan di dalam ibadah. Kita mungkin tidak selalu punya banyak waktu di dalam pelayanan pembesukan, tetapi kita bisa menjadi seorang pendoa yang setia di rumah. Bapak sekalian, setiap kita dipercayakan oleh Tuhan. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Mari bersama kita melayani Tuhan, mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, dan tidak menganggap enteng, tidak menganggap remeh pelayanan sekecil apapun itu. Semuanya berharga di mata Tuhan. Bila kita pernah mungkin merasa gagal di dalam pelayanan kita, sesungguhnya kita belum gagal. Kalau Tuhan saja memberikan kesempatan kepercayaan yang begitu besar buat kita, mengapa kita harus merasa gagal di dalam melayani Tuhan? Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan pelayanan yang besar-besar, tetapi yang kecil saja, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita, tetapi dilakukan dengan segenap hati dan dengan keinginan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan begitu senang untuk menerimanya. Lalu sekalian, dipanggil dan dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan sungguh adalah suatu anugerah yang begitu besar untuk setiap kita. Bahkan sekalipun hanya menjadi tukang cuci piring di gereja, tidak ada satupun yang melihat. Tapi ketika hal itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan setia, maka itulah pelayanan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kisah perumpamaan yang tadi, dikisahkan bahwa lama setelah waktu berjalan, dikatakan sang tuan akhirnya kembali pulang. Lalu ia mengadakan perhitungan dengan ketiga orang hambanya. Ia memanggil hambanya satu persatu. Hamba yang pertama datang, hamba ini menerima 5 talenta. Dan dia menghadap tuannya dengan hasil yang ia peroleh dan dia berkata, "Tuan, engkau sudah mempercayakan aku 5 talenta. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Sekarang aku sudah punya 10 talenta untuk diberikan kepadamu, Tuan." Dan ayatnya 21 diceritakan bahwa sang tuan menyambutnya dengan sukacita dan dia berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu dipanggilnya lagi hambanya yang lain, hambanya yang kedua. Ia memiliki hampir setengah dari hambanya yang pertama, tetapi ia tetap setia dan menghasilkan. Sehingga kepadanya sang tuan pun berkata, "Well done, my good and faithful servant." Bapak sekalian, sungguh adalah suatu sukacita sekali. Betapa bahagianya para hamba ini, Bapak sekalian. Tidak bisa dibayangkan betapa bahagianya ketika para hamba ini mendengarkan kata-kata pujian dari sang tuan itu. Kalau mereka bisa bertemu kembali dengan sang tuan saja, sungguh suatu hal yang sangat menggembirakan. Apalagi pada waktu itu sang tuan itu memuji mereka dan berkata, "Well done, hambaku yang baik dan setia." Dan bukan hanya itu saja, tapi karena kesungguhan mereka dalam mengerjakan bagian yang tuannya percayakan, sang tuan pun mempercayakan sebuah tanggung jawab yang lebih besar kepada mereka. Dan mereka pun mendapat anugerah dari tuannya untuk menerima satu undangan yang istimewa, untuk ikut merasakan kebahagiaan tuannya. Seorang hamba yang tidak ada artinya, tetapi diundang masuk dan turut dalam kebahagiaan sang tuan. Dan hal ini pula yang Tuhan Yesus janjikan ketika ia datang kembali berjumpa dengan setiap kita. Ia akan menyambut kita para hambanya yang setia, yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia percayakan. Sungguh adalah suatu anugerah yang begitu besar.
bukan karena seberapa banyak hasil yang telah diperoleh atau bagaimana perbuatan apa saja yang telah dilakukan, tetapi karena anugerah dari Tuannya ini yang begitu besar, yang melihat setiap kesetiaan dan juga ketaatan yang dilakukan para hamba ini. Bapak sekalian, membayangkan betapa sukacitanya sambutan Allah yang begitu luar biasa untuk setiap hambanya yang setia, sungguh yang menjadi kekuatan bagi saya dan keluarga yang ditinggalkan. Betapa kami membayangkan Papa tercinta sudah kembali pulang dan disambut dengan begitu luar biasa oleh Allah Bapa di surga. Well done, my good and faithful servant. Dan semoga hal ini juga yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, umat Allah, selagi kita menantikan perjumpaan kita dengan Kristus kembali. Seraya kita menantikan hari di mana Yesus datang dan menjemput kita, seraya kita berjuang untuk terus setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Meskipun kadang perjalanan kita untuk setia ikut Tuhan tidak selalu mudah. Mungkin ada kalanya kita ditolak oleh orang. Orang mengejek kita karena kita setia ikut Tuhan. Orang memfitnah kita, menjauhi kita, meremehkan kita ataupun merugikan kita. Atau bahkan bagi sebagian orang percaya yang mereka dianiaya karena kesetiaan mereka kepada Allah. Tapi mari kita mengingat, satu hari nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan, dan Ia akan menyambut setiap hambanya yang setia, yang menggunakan segala talenta, segala waktu, harta, dan segala pemberian kasih karunia-Nya yang lain, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Paulus di dalam Roma 8 ayat 18 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Bapak sekalian, hidup setia ikut Tuhan tidak mudah. Tetapi ingatlah, kesulitan yang kita alami sungguh tiada bandingnya dengan kemuliaan dan juga upah yang sudah Tuhan sediakan kelak untuk setiap kita ketika Sang Raja itu datang, ketika kita berjumpa kelak dengannya. Dan biarlah ini yang menjadi kekuatan buat setiap kita umat Allah di dalam masa menantikan kedatangan yang kedua kali. Kembali lagi di dalam pembahasan kisah perumpamaan yang tadi. Tadi baru ada 2 hamba yang disebutkan. Masih ada 1 hamba lagi yang belum dibahas, yaitu hamba yang ketiga. Bapak sekalian, suasana yang begitu bahagia, yang indah, yang bisa kita bayangkan bersama tadi, seketika berubah ketika hamba yang ketiga ini dipanggil. Sang Tuan memanggilnya dan bertanya, "Tunjukkanlah kepadaku hasil yang kau peroleh." Lalu sang hamba yang ketiga ini pun datang dan berkata, "Well, aku hanya membungkus talenta ini, lalu aku menguburnya dan aku tidak melakukan apa-apa. Karena aku tahu Engkau adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak adil, dan Tuhan yang kejam." Bapak sekalian, hamba ini mengatakan bahwa ia tahu Tuhannya ini adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang jahat. Tapi ironisnya dia justru tidak melakukan apa-apa sama sekali untuk mengembangkan talentanya itu. Saudaraku, ketika kita memikirkan, sebetulnya ini satu perkataan yang kurang masuk logika. Tidak masuk di akal. Kalau hamba yang ketiga ini betul-betul sadar kalau Tuhannya itu adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang jahat, Tuhan yang akan menghukum, bukankah seharusnya ia menjadi lebih rajin dan lebih bersungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya? Bapak sekalian, ini sebetulnya hanya seperti satu alasan atau pembelaan dirinya saja. Tapi ia tidak betul-betul mengenal sang tuannya itu yang ia katakan jahat, tidak adil. Sekalipun sang hamba ini menyebut tuannya ini dengan kata Tuan, tetapi kita bisa melihat pandangannya sangat berbeda sekali mengenai tuannya.
sekalipun bibirnya berucap kata Tuan, tetapi sikapnya betul-betul tidak menunjukkan bahwa ia menghormati sang Tuan tersebut. Malah sebaliknya, ia keliru sekali mengenal sang Tuan itu. Bapak sekalian, mendengar kisah tentang hamba yang ketiga ini, kita dapat menerka, siapakah hamba yang ketiga ini? Bukankah seharusnya ia adalah hamba yang juga sudah sekian lama mengikuti Tuhannya? Bapak sekalian, siapakah hamba ketiga ini? Beberapa bagian Alkitab menyinggung tentang hamba ketiga ini. Bapak sekalian, bukankah hamba yang ketiga ini adalah mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan? Orang-orang yang mungkin datang beribadah kepada Tuhan di dalam gerejanya. Orang-orang yang mungkin berpikir bahwa mereka adalah warga kerajaan sorga. Tetapi yang sesungguhnya mereka bukan. Mereka adalah orang-orang yang berteriak, Tuhan, Tuhan. Bukankah saya sudah melakukan ini dan itu di dalam namamu? Tapi pada waktu itu pintu sudah ditutup dan sudah dikunci. Mereka ini adalah hamba-hamba yang berpikir bahwa mereka akan selamat. Tetapi pada akhirnya mereka didapati tidak selamat. Dan ayat ke-26 sampai 30 memberitahu kepada setiap kita apa yang terjadi dengan hamba yang tiga ini. Bahwa semua yang ada daripadanya diambil dan diberikan kepada yang mempunyai 10 talenta. Dan hamba yang ketiga itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Dan inilah yang akan terjadi pada waktu pengadilan yang terakhir. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 menjelaskan bagaimana keadaan mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Mereka akan dibuang di dalam lautan api yang tidak berkesudahan, di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak sekalian, sama seperti 3 orang hamba yang harus mempertanggungjawabkan talenta yang telah Tuhannya percayakan kepada mereka. Setiap kita pun akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan atas seluruh talenta yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang kelima, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak sekalian, perenungan hari ini bukanlah satu kebenaran yang membuat kita akhirnya jadi takut. Tetapi sebaliknya, biarlah renungan ini mengajak setiap kita untuk berintrospeksi diri. Apakah selama ini kita telah setia dalam menggunakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita? Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita mempergunakan seluruh talenta pemberian dari Allah itu, yang adalah anugerah yang begitu besar itu, kepada setiap kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ucapan syukur. Dalam firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kita sebagai umat-Nya untuk tetap setia dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada setiap kita. Entah kapan waktunya, tetapi suatu hari nanti setiap kita akan berdiri di hadapan takhta kerajaan Allah. Ia menyediakan reward bagi mereka yang setia dan hukuman yang kekal bagi mereka yang menolak Kristus. Ketika Kristus datang kembali, apakah Ia menemukan kita sebagai hamba yang baik dan setia? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita setia? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan? Semoga perundungan hari ini terus mengingatkan setiap kita, termasuk saya, untuk kita terus hidup bertanggung jawab dalam segala hal yang Tuhan percayakan, seraya kita menantikan perjumpaan kembali dengan Kristus dan kedatangan yang kedua kalinya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk setia, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk boleh memandang setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami
sebagai satu pemberian yang betul-betul luar biasa buat kami. Sehingga Tuhan, kami boleh terus ingat untuk dengan setia mengerjakan apa yang Tuhan sudah beri kepada kami. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami tahu ketika kami boleh diselamatkan oleh-Mu, ketika kami terlebih lagi boleh dipanggil untuk menjadi rekan sekerja-Mu, ambil bagian dalam pelayanan-Mu, sungguh itu adalah suatu anugerah yang limpah. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dan kasih karunia-Mu yang terus memampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, sampai pada akhirnya nanti kami berjumpa dengan Dikau dan Kau menyambut kami pulang dan berkata, "Well done, my good and faithful servant." Oh Tuhan, biarlah karunia-Mu saja yang memampukan setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang terus mengingatkan setiap kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin.